Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. 4 musuh orang beriman. Siapa aja nih ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustadz Fikri AZ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa News TV, program Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati MC kita yang ganteng, Bang Ali Jenal, mudah-mudahan kecipratan gantengnya saya. Juga para alim ulama, tokoh masyarakat dimanapun berada yang saya hormati, tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman saya kepada tokoh dan ulama seluruh Indonesia. Juga ibu-ibu yang hadir jamaah pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari Majlis Ta'lim mana, Bu? Bogor. Namanya? Miftahul Falah, Bogor. Alhamdulillah, jauh-jauh ke sini alhamdulillah, sampai insya Allah pahalanya gede, amin ya robbal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan membahas tentang 4 macam musuh bagi orang yang beriman, begitu ya Bang Ali ya. Siapa saja yang menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman? Nah, yang pertama yang akan menjadi musuh orang beriman, bahkan semua manusia, yaitu yang pertama duniawi. Apa, Bu? Duniawi. Perlu sama duniawi? Perlu. Bagaimana bisa menjadi musuh ini duniawi, dan duniawi juga bisa jadi sahabat, tergantung daripada kitanya yang bisa memanfaatkannya. Yang kita bahas menjadi musuhnya sajalah. Kalau seseorang sudah menjadi budak dunia, menjadi hubud dunia, yuhibbunal dunya wa yansaunal akhirah, kata Nabi, kalau sudah mencintai dunia pasti dia akan lebih memikirkan dunia dan melupakan akhiratnya. Itu kalau orang sudah menjadi terlalu cinta dengan dunia, terlalu dengan cinta dunia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi dikatakan hubbud dunya kullu rasi rohatin, bahwa yang disebut dengan cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Artinya apa? Ketika seseorang sudah menjadi budak duniawi, segala macam cara pasti ia akan apa? Akan jalankan. Baik itu yang dia ambil yang haram atau yang halal, yang pasti dapat duniawi. Bahkan ketika menjadi seorang mempunyai dunia, tapi dia tidak akan apa? Tidak akan membuat manfaat buat dirinya. Makanya kata dalam Al-Quran dijelaskan itu bahwa orang-orang yang beriman ini musuhnya adalah duniawi kalau tidak bisa membawa dunia tersebut. Bahkan kalau kita sudah masuk ke dalam duniawi, balik mulai daripada kerja, berangkat gelap, pulang gelap.
sehingga melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itulah yang disebut dengan duniawi yang menjadi musuh. Yang kedua, yang berapa? Kedua, musuh bagi orang yang beriman, ya Bang Ali, yaitu nafsu. Punya nafsu? Punya nafsu Bang Ali? Lah punya. Emang malaikat. Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Malaikat Allah berikan hanya akal, tidak dikasih nafsu. Kalau malaikat dikasih nafsu oleh Allah, itu ibadahnya, baca tasbihnya, sholatnya, ntar dulu dah ngopi dulu. Kalau punya nafsu. Itu malaikat. Makanya wajar malaikat itu tugasnya ibadah, yang sujud sampai ila yaumil qiyamah. Yang ruku sampai ila yaumil qiyamah. Ibadah dan ibadah terus. Sampai akhir yaumil qiyamah. Ada juga makhluk Allah yang diberikan hanya nafsu. Siapa? Siapa? Yaitu binatang, kambing, kebo, ya apalagi onta. Makanya itu kambing nggak punya cita-cita pengen jadi menteri. Itu kambing nggak ada ceritanya pengen berjamaah ke masjid. Nggak ada cita-cita pengen ngumpul di majlis taklim seperti ini, ngaji. Nggak ada cita-cita, nggak ada kepengen, karena cuman diberikan nafsu saja. Hanya diberikan nafsu, jadi kerjanya cuman makan, minum, tidur, buang air, bahkan buka aurat pun kagak agak malu, nggak punya akal, sholat kagak terus. Dan lain sebagainya. Itulah kerjaan binatang, karena dengan apa? Diberikan nafsu saja. Tapi manusia ini bisa melebihi malaikat. Itu kalau manusia bisa mempergunakan akalnya, memimpin dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua, yaitu akal dan nafsu. Dan musuh yang paling terbesar bagi orang-orang mukmin yaitu nafsu yang ada dalam diri kita. Musuh paling terbesar yang ada dalam diri kita nih, nafsu itu. Kalau kita bisa mengalahkannya, maka kita lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat tuh. Lebih tinggi derajatnya, lebih mulia derajatnya dibanding malaikat. Kalau seseorang muslim sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, bahkan jihad paling besar itu apa? Kata Nabi, melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Paling besar jihad, pahalanya gede. Seperti kita ngaji nih pada kesempatan ini. Ngaji kan melawan hawa nafsu. Kalau ngaji tidak melawan hawa nafsu, itu mungkin pahalanya kecil. Bahkan kalau Allah memperlihatkan pahala yang begitu besar ngaji ini, semua orang berbondong-bondong ikut ngaji. Bahkan tanpa diundang pun datang. Kalaulah pahala ngaji Allah perlihatkan. Misalkan ibu-ibu pulang ngaji dari sini ngegendol bawa sekarang gede. Dari mana bu? Habis ngaji di Cahaya Hati. Alhamdulillah bawa pahala. Gede banget. Semuanya pengen ikut. Berarti disitulah kita berhasil kalau kita melawan hawa nafsu ketika ngaji lalu kita dengerin. Lalu kita ambil hikmahnya. Bukan hanya sekedar tontonan saja. Jadikanlah jadilah tuntunan. Insya Allah bermanfaat. Amin. Tuh. Jadi nafsu ini bu selalu mengajak
selalu mengajak kepada keburukan. Ya, selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu selalu malas. Malas ngapa-ngapain. Ibarat kalau kata orang sekarang mah udah mager baik dah. Tahu mager bu? Bukan bikin pagar bukan. Apa? Malas gerak. Kalau udah nyender main HP itu nafsu tuh. Udah waktunya sholat apa? Datang waktu sholat ya alal falah. Kata nafsu, bentar dulu dah tanggung. Masih chattingan, masih main Facebook. Ya, di Facebook itu kan banyak apanya. Kalau kita buka beranda apa baik dah. Apalagi ibu-ibu mah, ya bukan di sini, di sono. Dagangannya banyak banget di Facebook. Nafsu. Jadi bahaya kalau diri ini dipimpin oleh nafsu. Bagaimana caranya agar kita ini bisa mengekang hawa nafsu kita? Mengekang hawa nafsu itu diantaranya adalah dengan zikir kepada Allah dan puasa. Pemirsa Inus TV, cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, musuh bagi orang beriman yaitu setan. Buset dah. Kenceng banget. Setan. Setan ada yang berwujud manusia, setan ada yang berwujud apa? Yang gaib, yang gak kelihatan, yang bisa masuk ke dalam hati. Setan yang bisa masuk ke dalam hati bisa membisikkan manusia. Seperti malaikat pun sama Bang Ali. Bisa membisikkan ke dalam hati manusia, itulah yang disebut dengan ilham. Tapi kalau setan udah membisikkan ke hati manusia, itu was-was. Salatnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu was-was di hati. Itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa orang yang mengikuti langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya setan itu mengajak, memerintahkan kepada yang keji dan munkar. Jadi 4 berapa bu? 4 perkara yang bisa menjadi musuh orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Dun. Yang kedua apa? Hawa nafsu. Yang ketiga setan, ada yang kelihatan, ada yang kagak. Ada setan yang berwujud manusia, ada setan yang sebenarnya iblis. Yang keempat itu setan yang berwujud manusia. Bahkan setan yang berwujud manusia bisa modalin tuh, Pak Ali ya. Iya, benar. Ya, mungkin itu ya Pak Ali ya. Iya. Baik, terima kasih guruku ilmunya. Masya Allah, mudah-mudahan kita keimanannya tetap terjaga ya. Sehingga kita saat ini udah tahu musuhnya 4 hal itu. Kita lawan sehingga keimanan kita tetap terjaga, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.